Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Di video kali ini saya akan membahas tentang AKM. Jadi AKM itu seperti apa, sistemnya seperti apa, tugasnya seperti apa, terus dilaksanakannya kapan, diperuntukkan untuk siapa, nanti akan saya bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu silakan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jika kalian suka pada video ini, silakan klik tombol like. Jangan lupa di share sekalian. Ya, yang pertama yang saya bahas adalah AKM sendiri. AKM itu apa sih? Kalau misalnya ada teman-teman yang masih ingin tanya, AKM itu apa? AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Jadi tugasnya itu adalah untuk mengukur literasi membaca dan memahami soal. Ya, untuk soalnya sendiri sebenarnya difokuskan untuk cerita ya. Jadi kita difokuskan untuk memahami isi cerita tersebut. Jadi soal AKM sendiri ini berbeda dengan soal pada umumnya. Jadi kalau seumpama soal pada umumnya itu misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi khusus untuk soal AKM ini kita berbeda. Jadi untuk soal AKM ini kita dipaksa untuk menganalisa suatu cerita. Jadi kita harus memahami isi cerita itu seperti apa. Jadi seumpama contoh soal itu cerita tentang sampah ya. Cerita tentang sampah. Di sampah itu nanti kan ada misalnya contoh sampah itu sampah A ini masuk ke golongan apa, sampah B ini masuk ke golongan apa. Nah, itu nanti kita disuruh menganalisa. Nah, untuk soalnya sendiri, untuk soal AKM ya contohnya sendiri seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu jadwal proses pendataan calon peserta AKM. Nah, untuk sistemnya sendiri itu kan dari provinsi ya. Jadi tidak serta-merta dari sekolah mengajukan bahwa anak ini yang tersampling, tidak seperti itu. Melainkan dari sekolah itu mendata seluruh kelas 11 untuk melakukan pendataan. Nah, setelah data ini selesai, baru nanti kita akan setorkan. Kita akan setorkan melalui cabang dinas. Dari cabang dinas akan diteruskan lagi ke provinsi. Nah, nanti dari sistem provinsi tersebut yang nantinya akan mensampling data kita yang sudah kita ajukan ke sana. Nah, untuk siswa sendiri dari total 600 sekian siswa untuk yang SMK Budi Utomo itu nanti yang terpilih hanya 50, yang melaksanakan ujian hanya 45. Jadi yang 5 ini adalah cadangan. Jadi total keseluruhan nanti sekitar 50 siswa akan terdaftar sebagai calon peserta AKM. Nah, selanjutnya untuk jadwal proses pendataan sendiri ada tenggang-tenggangnya ya. Tapi ini kita yang melaksanakan adalah tugasnya dari sekolah. Jadi yang pertama yaitu tanggal 30 Desember kemarin itu proses import data. Jadi tanggal 30 kemarin proses import data dari sekolah ke cabang dinas. Terus tanggal 15 itu proses sampling cetak DNS. Nah, untuk proses sampling cetak DNS ini masih ada perbedaan nama ya. Jadi kemarin kita sudah sebutkan nama-nama yang sudah tersampling, ternyata pagi ini itu ada perubahan nama. Jadi ada perubahan nama dari si A dan si B. Jadi untuk data sendiri kita masih belum valid dari sananya. Nanti kalau udah valid nanti akan kita sampaikan. Dan yang selanjutnya tanggal 31 itu adalah proses penomoran peserta, yaitu cetak DNT, data nominasi tetap, siapa aja yang namanya nanti tercantum di situ. Nah, tanggal 15 Februari adalah pemeliharaan data oleh pengelola pendataan provinsi. Tanggal 16 Februari adalah pemeliharaan data oleh Pusmenjar. Nah, ini untuk jadwal proses pendataannya, untuk sistemnya. Nah, sekarang saya akan membahas mekanisme pelaksanaan. Jadi untuk mekanisme pelaksanaan sendiri, rencana jadwal pelaksanaan adalah di bulan Maret. Jadi minggu pertama itu nanti akan diperuntukkan untuk SMA,
Dan minggu kedua diperuntukkan untuk SMK dan selanjutnya. Nanti ada SMP, paket C, paket B sampai dengan SD ya, sampai dengan SD. Terus asesmen sendiri itu soalnya seperti apa? Lah, dan diikuti oleh siapa aja. Jadi nanti asesmen itu diikuti oleh murid yang sudah tersampling dan guru itu sendiri juga tidak semua, nanti disampling juga. Terus kepala sekolah juga mengikuti. Lah, ini nanti ada namanya mutu. Mutu itu diukur menggunakan 3 instrumen. Nah, yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum, yaitu mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua yaitu survei karakter, mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Dan selanjutnya adalah alokasi waktu. Alokasi waktu sendiri nanti AKM sendiri itu akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama tes AKM literasi selama 90 menit, terus dilanjut oleh survei karakter selama 30 menit. Nah, untuk hari kedua sendiri adalah sama, tes AKM numerasi selama 90 menit, habis itu survei lingkungan belajar selama 30 menit. Nah, untuk jadwalnya sendiri adalah hari pertama itu mulai dari jam 7, yaitu jam 7 sampai dengan jam 7.30 persiapan tes, sampai dengan jam 9.45. Sampai dengan jam 9.45. Untuk jadwal ini nanti akan saya tampilkan. Nanti akan saya tampilkan. Ya, mungkin itu penjelasan sedikit tentang AKM. Nah, jika kalian ingin bertanya lebih lanjut, silakan komen kolom di bawah ini. Untuk nama-nama peserta yang terdaftar atau tersampling AKM sendiri nanti akan saya tampilkan juga, tapi tidak sekarang karena nama-nama ini masih banyak perubahan. Jadi nama-nama ini masih belum pakem. Nanti tinggal nunggu data DNT dari provinsi, dari cabang dinas. Nanti kalau misalnya sudah muncul DNT-nya nanti akan kami sampaikan. Ya, sekian dari saya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jika kalian suka pada video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.